Halo semuanya, selamat datang di podcast kami di sini yang penuh edukasi, paling santai tetap berisi. Nah, hari ini kita bakal bahas sains tetapi dikaitkan langsung sama dunia pertambangan. Nah, di sini saya mengundang teman-teman saya, di bidang-bidangnya. Nah, ahli konsep IPA fokus pada teori dasar yaitu Kak Anggun. Praktik tambang dalam lapangan pekerjaan yaitu Bang Irfan. Ahli proses kimia tambang di bidang reaksi dan pemisahan Marilo. Dan lingkungan keselamatan di bidang dampak dan sosial Miko. Oke. Baik, sekarang kita dari dasar dulu, mulai dari dasarnya. Oke, baik Kak Anggun. Apa sih itu material? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Oke. Kalau menurut ini Bang Irfan gimana? Menurut saya materi di dunia pertambangan itu simple, batu bara, biji emas, tanah penutup, air tambang. Oh, oke. Tapi kalau misalnya zat itu gimana Kak Anggun kalau zat? Zat adalah materi yang mempunyai komposisi dan sifat tertentu. Ada zat murni dan zat campuran. Oke. Gimana kalau misal tanggapan nih dari Bang Rilo nih? Kalau dari saya, biji tambang itu campuran karena terdiri dari mineral berharga dan mineral pengotor. Oh, jadi ada murni banget ya berarti ya? Ya. Oke. Baik, kalau misalnya nih dari Bang Miko gimana? Dari lingkungan nih. Makanya perlu kita proses supaya zat berharga bisa dipisahkan dengan aman. Oke, ya soalnya ada kandungan zat-zat yang itu ya. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang materi dan zat nih. Sekarang kita akan selanjutnya membahas tentang unsur dalam pertambangan. Gimana sih Kak Anggun konsep dasar dari IPA-nya nih kalau mengenai unsur? Menurut saya unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan secara kimia. Oke. Kalau praktik contohnya nih kalau di dunia pertambangan apa, Bang Ira? Menurut yang saya ketahui, unsur di dalam tambang ada emas, tembaga, besi, nikel, dan aluminium, serta banyak lagi unsur lainnya. Oke, gimana nih tanggapan dari ini Bang Rilo? Bagi saya, di alam unsur itu biasanya masih terikat dalam mineral, bukan berdiri sendiri. Berarti perlu proses pemurnian ya? Betul. Iya, betul. Misalnya peleburan atau pelindihan. Oke. Oke, baik teman-teman. Tadi kan kita sudah membahas tentang unsur nih. Oke. Berarti segmen berikutnya kita akan membahas tentang senyawa proses kimia tambang. Nah, gimana sih menurut Kak Anggun nih senyawa itu? Menurut saya, senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur yang terikat secara kimia. Oke. Gimana tanggapan kalau dari proses kimia nih dari Bang Rilo? Kalau menurut saya, dalam pertambangan, senyawa sering dipakai dalam proses ekstraksi. Contohnya air, cyanida, dan asam sulfat. Oh, nih saya ambil contoh nih ya dari asam sulfat nih. Gimana tanggapan dari Bang Irfan kan karena dia ini ya kan praktik di lapangan nih. Gimana? Menurut saya asam sulfat emang ada sih. Kan karena sering dipakai dalam pelindihan tembaga. Oke, gimana nih tanggapan kalau kimia tentang senyawa-senyawa ini di lingkungan pertambangan menurut Bang Miko nih? Tapi perlu diingatkan juga bahwa bahan kimia itu harus dikelola dengan keamanan yang ketat supaya tidak membahayakan kita. Iya benar sih. Kalau misalnya terkena itu paparannya emang bisa mematikan ya teman-teman ya. Oke. Sangat berhati-hati ya kawan-kawan ya. Permisa yang menonton video ini. Oke.
Oke teman-teman, kemungkinan kita sebelum lanjut nih ya, kita minum dulu lah kali. Ya, gimana? Oke. Cheers dulu, tos. Oke. Biar lebih santai. Nggak perlu tegang-tegang ya kawan-kawan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus tambang. Kita ambil contohnya emas ya kan di sini. Baik. Gimana menurut tanggapan Bang Irfan nih, kalau emas soalnya kan dia lebih paham nih di dunia lapangan nih. Gimana? Tambang emas menurut saya pertama batuan emas ditambang. Lalu batuan itu memiliki materi yaitu materi campuran. Nah, selanjutnya nih kalau soal materi campuran langsung aja ke Kak Anggun. Oke, gimana Kak Anggun menurut konsep dasarnya? Menurut saya emas yang terlarut kemudian diendapkan kembali diperoleh unsur emas lebih murni lagi. Gimana nih kalau tanggapan dari Bang Miko nih kalau tentang lingkungannya nih? Tapi sisa larutan limbah harus dinetralkan supaya tidak mencemari lingkungan. Jadi berarti konsep IPA ini emang benar dipakai ya di dunia pertambangan ya? Betul, oke. Sebenarnya emas itu ditemukan dalam bentuk apa sih, Kak Anggun? Emas di alam itu tidak langsung berbentuk logam, mengkilat seperti toko perhiasan. Biasanya emas masih bercampur dengan batuan, tanah, dan mineral lainnya. Jadi itu termasuk materi campuran, bukan zat murni. Oke. Bagaimana untuk Pak Etam nih? Menurut saya pendapat Kak Anggun sangat betul karena emas sendiri sebenarnya adalah unsur kimia dengan simbol AU. Tapi unsur emas jarang ditemukan dalam keadaan murni. Karena itu perlu proses supaya unsur emas bisa dipisahkan dari campurannya. Kalau untuk nih ahli unsur nih gimana? Nah, disinilah peran senyawa kimia setelah batuan emas ditambang dan dihancurkan. Serbuk batuannya direndam dan dilarutkan sianida. Sianida itu senyawa yang membantu melautkan emas supaya bisa dipisahkan dari batuan lainnya. Oke, baik. Kalau untuk lingkungan dan keselamatan gimana untuk Bang Miko? Proses itu memang efektif, tapi juga berisiko. Larutan kimia bekasnya harus diolah dengan benar, supaya tidak mencemar lingkungan. Jadi, dalam tambang modern atau instalasi khusus untuk mengolah limbah sebelum dibuang. Oke, berarti emas itu masih banyak bahan campur-campurannya ya? Oke. Gimana kalau untuk kamu? Iya, benar sekali. Awalnya campuran lalu dipisahkan melalui proses kimia sampai akhirnya diperoleh zat murni berupa unsur emas. Gimana untuk ini, Pak Etan? Ya, benar sekali. Awalnya campurannya lalu dipisahkan melalui proses kimia sampai akhirnya diperoleh zat murni berupa unsur emas. Dan untuk menunjukkan bahwa pelajaran tentang unsur bukan cuma teori tapi benar-benar diterapkan di dunia pertambangan. Oke. Bari lo gimana? Tanpa bantuan senyawa seperti sianida, proses pemisahan emas dari batuan akan jauh lebih sulit dan tidak efisien. Oke. Makanya penting juga teknologi pengolahan limbah dan keselamatan kerja supaya prosesnya aman bagi manusia dan lingkungan. Oke, itu adalah studi kasus dari contohnya kayak di dunia pertambangan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini kita ada di bagian penghujung acara nih. Kita udah melalui 4 segmen ya teman-teman. Baik, saya di sini ingin minta sama teman-teman nih, gimana kesimpulan dari yang kita bahas materi tadi tuh tentang lingkungan pertambangan, sains-sains dari bahan unsur kimia dan material lain-lainnya. Gimana nih kok tanggapan dari Kak Anggun nih dari konsep IPA-nya? Menurut saya semua berasal dari materi dan zat. Oke, kalau untuk yang bagian lapang nih, Bang Ipan nih ahlinya. Kalau menurut saya semua perlu proses karena proses sangat diperlukan untuk mengambil unsur berharga. Kalau nggak ada proses ya nggak mungkin juga untuk mengambil unsur berharganya. Semua emang butuh proses ya teman-teman ya. Nggak ada yang instan di sini. Kayak gimana tanggapannya untuk proses kimianya nih? Kesimpulan dari ahlinya. Kalau dari saya sendiri, di dalam dunia pertambangan sangat berkaitan dengan bantuan senyawa dan reaksi kimia.
Oke, tanggapan dari ini, Bang Miko? Tidak lupa juga tetap harus memperhatikan keselamatan kita dan lingkungan. Oke, jadi kita harus melestarikan alam kita tetap lestari ya. Lagi saat menambang ya teman-teman ya. Oke, jaga. Kemungkinan sampai di sini podcast kami. Gimana? Pada malam ini. Sampai jumpa di podcast kami. Oke, tepuk tangan. Kalau bukan kelompok 2, Siapa lagi? sekarang Kapan lagi? kata-kata hari ini. Kami bukan gali sumur, tapi kami jalan ahli tambang yang makmur. Belajar jat sampai kepala berasap, tapi semangat tetap mantap. Unsur ketemu senyawa, nilai A sudah di depan mata. Batu digali bukan sembarang kali, ilmu ditambang tiap hari. Kalau ngantuk minum kopi, kalau butuh ahli tambang jus kolmi.